Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Oke, kali ini aku akan ngobrol-ngobrol tentang YouTuber. Nah, ini kalian bisa lihat, dia itu namanya Dave. Oke, orang Australia. Sangat menarik sekali, orangnya lucu, channelnya bagus sekali, kualitas videonya tidak bikin pusing kepala. Dia adalah YouTuber yang aku bilang sukses lah ya. Dia orang Australia, punya satu kakak, satu adik. Orang tuanya adalah seorang dosen di salah satu universitas di Surabaya. Waktu dia kecil, masih umur 2 tahun, dibawa pindah ke Indonesia oleh orang tuanya karena orang tuanya ngajar di Surabaya. Nah, itulah ceritanya. Waktu dia kecil, kehidupan dia ya blusak-blusuk campur dengan anak-anak kampung begitu. Ngomongnya ngomong Jawa, wes ngomongnya lebih daripada orang Jawa sendiri. Nah, walaupun kulitnya kulit putih, tapi onderdilnya tuh yang dalamnya itu Jawa sekali, lebih daripada orang Jawa, lebih daripada orang Indonesia. Nah, kedua, saudaranya, kakak dan adiknya tinggal di Australia dan dia juga pernah mencoba hidup di Australia, tapi mungkin tidak merasa nyaman di Australia, dia lebih nyaman tinggal di Indonesia. Maka itu dia pindah lagi ke Indonesia, dia jadi YouTuber sukses. Nah, sukses. Sukses itu bukan hanya di negara barat aja ya. Di Indonesia pun juga bisa sukses, bisa kaya. Banyak orang Indonesia yang kaya, yang mempunyai rumah bagus dan hidup nyaman di Indonesia. Jadi jangan salah sangka ya, di Indonesia pun juga bisa sukses. Jadi bukan di negara barat kalau mau jadi sukses dan kaya, bukan ya. Atau di luar Indonesia ya, bukan. Di Indonesia pun juga bisa kaya. Ada juga orang-orang kaya macam pabrik jarum, konglomerat, banyak orang-orang kaya, Raffi Ahmad, kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus dan mewah-mewah. Jadi jangan salah sangka ya. Kalau mau sukses harus ke luar negeri, itu salah, itu bukan keharusan itu ya. Di Indonesia kita bisa sukses, tapi kalau kamu di Indonesia nggak bisa sukses ya, hidupnya berantakan, nggak karu-karuan ya. Terus mau mencoba ngadu nasib di luar negeri, di negeri orang, waduh itu malah sulit menurut aku ya. Terutama tentang adat istiadatnya lain, terus bahasanya lain, terus cara hidupnya lain, makanannya lain. Jadi banyak sekali yang harus kalian perhatikan. Kita harus menyesuaikan diri dan adjusting kehidupan kita itu, menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang di luar negeri atau di negara di mana kamu tinggal. Jadi lebih sulit. Kalau di Indonesia kalian nggak bisa sukses, ke luar negeri pun tambah sulit. Tapi saya juga tidak menganjurkan untuk tidak mencoba loh, bukan. Ini tujuan saya ini bukan menganjurkan, merekomendasikan, tidak. Saya hanya ngobrol ngalor ngidul. Maka itu channel aku tuh channel Morat Marit. Jadi aku hanya ngobrol aja. Dan siapa yang aku tidak bisa menyarankan ya. Yang bisa menyarankan itu jangan tanya saya, tanya diri kamu sendiri. Mau kamu itu apa? Kamu harus tahu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini. Baru kemudian kamu putuskan kalau kamu mau keluar negeri ya keluar negeri lah. Nggak ada salahnya. Di Indonesia pun juga nggak ada salahnya. Jangan mengira hidup di Indonesia nggak bisa kaya. Bukan, coba lihat itu. Raffi Ahmad juga bisa kaya, sukses jadi YouTuber di sana. Nah, lihat ini Dave juga bisa sukses. Banyak yang lain lagi. Coba lihat tuh, juragan rokok Jarum, orang yang terkaya di Indonesia. Terus siapa itu Menteri Wisata itu Pak Uno, Sandiaga Uno, kaya juga.
Terus ada satu lagi yang memiliki tim sepak bola itu menteri eh, Pertamina itu juga kaya, pinter juga. Jadi hidup di Indonesia ini juga bisa kaya, bisa sukses. Jadi tanya diri sendiri apa yang kalian inginkan. Nah, kalau aku mau cengenges-cengenges, ingin lagi pikiran butak, aku mau ketawa-ketawa, atau mau lihat yang lucu-lucu, aku selalu masuk ke channelnya Dev ini, Pak Dev ini, Londo Komplung, Londo Gendeng. Lucu sekali, dia punya channel sangat lucu, aku senang nonton di channel dia. Walaupun cengenges-cengenges gitu, dia juga pinter bikin ketawa orang. Channel walaupun channelnya dia banyak ngeprank orang ya, tapi positif sekali. Nah, kalau kalian ingin nonton channelnya Dave atau Londo Kampung, cari aja di YouTube, pasti ketemu dan nanti pasti ngakak. Ada satu lagi orang Indonesia ini, namanya Pak D. Jancuk. Nah, dia ini hidup orang, kalau nggak salah orang Tulungagung atau Kediri gitu, anak Jawa Timur, tapi hidup di Amerika. Dia ini tukang masak, chef hibachi. Orangnya lucu sekali, lucu sekali. Dan aku senang nonton channelnya dia channelnya besar juga sukses. Nah, inilah yang aku maksud ya. Kalau kalian bikin channel YouTube, terus merasa kalian tuh harus bekerja, akhirnya bisa stres. Tapi kalau kalian bikin channel YouTube, tapi tidak merasa bahwa kalian itu bekerja, seperti main-main aja, nah itulah yang kebanyakan bisa sukses. Jadi jadikanlah hobi kalian itu, jadikanlah duit. Maksudnya, ngerti kan? Jangan terus mengerjakan sesuatu, akhirnya kalian harus bekerja, merasa seperti harus bekerja, akhirnya jadi stres. Jangan, main-main aja. Jadi jadikan permainan Anda, permainan kalian atau hobi kalian seperti mancing atau masak atau apa ya, atau jalan-jalan. Jadi jadikan itu hobi kalian itu menjadi duit, menghasilkan duit. Nah, itu baru mantap, bisa sukses. Kerja tapi tidak merasa bekerja. Jadi kalau bekerja ya, jangan mengharapkan gaji. Gaji itu datang sendiri nantinya. Nah, ini Pak Dijancuk juga begitu. Dia adalah chef, hibachi chef. Kerjanya masak setiap hari. Terus dia pasang kamera di situ, sewaktu dia masak difilmkan, diupload ke YouTube. Jadinya viral semua. Orang kepingin melihat situasi bagaimana situasinya cara bekerja seorang hibachi chef. Orang penasaran. Jadi ya masaknya ya seperti itu ya, tapi mulutnya harus pinter ngomong, harus cengengesan, membuat orang ketawa, membuat orang bisa senang menonton dia, harus mempunyai satu personality yang lucu. Tidak semua orang bisa menjadi hibachi chef. Kalau dia tidak mempunyai personality yang lucu, yang senang bergaul, nggak akan jadi menjadi hibachi chef. Orang kalau mau jadi hibachi chef itu harus mempunyai satu personality yang menyenangkan. Nah, dia ini sukses hidup di Amerika. Nah, itulah kesuksesan seseorang itu kita tidak bisa tahu. Ada yang sukses hidup di Amerika, ada yang sukses hidup di China, ada yang sukses hidup di Hong Kong, ada yang sukses hidup di Taiwan atau Singapura atau Malaysia. Kita nggak tahu. Maka itu seninya hidup tuh ya begitu. Kita tidak tahu outcome-nya itu akan seperti apa. Kalau kita tahu malah membosankan gitu loh. Nah, ini aku ingin tunjukkan kalian itu karena sukses itu bisa di mana aja. Terus jangan merasa bahwa kalian harus kerja. Seperti kalau di YouTube ya, kalian harus kerja, akhirnya stres. Kalau kalian bisa merasa
walaupun bekerja, tapi tidak merasa kalian harus bekerja itu. Akhirnya tidak stres. Terus duit jangan dipikir, datang sendiri. Seperti Pak Dejanso ini, dia senang-senang bekerja, duitnya akeh, sugih, sultan ini ya. Dan banyak yang seperti ini. Nah, ini juga lain lagi. Ini namanya Reza. Dia hidup di Holland, tukang masak di Holland. Dia adalah chef masakan Indonesia di Amsterdam. Dia juga sukses, channelnya juga lumayan besar ya. Kerjanya dia masak di dapur di restoran Indonesia. Nah, begitu juga. Dia pasang kamera sambil ngoceh, tidak seperti orang kerja. Dia mengerjakan pekerjaannya tanpa seperti harus disetting, nggak ada settingan. Kerjaan dia ini nggak ada settingan, dia hanya pasang kamera terus dia masak seperti biasa. Nah, itulah kebanyakan orang-orang yang begini yang sukses seperti Pak Dejanso itu juga nggak ada settingan, nggak ada sutradaranya, nggak ada. Dia pasang kamera, dia kerja seperti biasa. Akhirnya ya sukses. Dia tidak merasa bekerja, tidak merasa menjadi YouTuber, terus harus mempunyai pressure, tekanan, dia harus gini, harus itu. Nggak ada settingan, apa adanya gitu. Nah, yang sukses tuh, channel-channel sukses tuh biasanya seperti ini. Coba contohnya ini, lihat ini Pak Reza ini, dia sukses ya. Dia pasang kamera, terus dia kerja seperti biasa. Akhirnya dia sukses juga channelnya. Aku senang nonton channelnya dia karena apa ya? Coba kalian perhatikan cara masak di Holland tuh bukan main. Lain dengan di Indonesia. Cara masak di Holland ini wajannya apa itu dia tidak pakai sistem wajan atau cowek atau apa yang di Indonesia itu bukan. Alat-alatnya modern semua. Dia pakai blender, nggak pakai ulek-ulekan. Kalau harus ngulek bikin sambelnya di restoran ya modar kamu. Bikinnya banyak, porsinya banyak ya modar. Terus masaknya juga tidak pakai wajan atau gimana, goreng pakai minyak, enggak. Dia dimasukkan cemplang-cemplung, dimasukkan di satu tray, gitu terus dimasukkan di steamer. Masak, kalian lihat sendiri aja, cara masaknya sangat menarik, bukan seperti cara masak orang Indonesia. Maka itu aku senang nonton channel dia ini karena aku ingin belajar bukan main ya. Dengan teknologi baru ini ya, masak juga dipermudah. Tidak seperti Indonesia, kecipratan minyak gini gitu, enggak. Ini cuma ditaruhkan di tray, semuanya bumbu-bumbunya dimasukkan, terus kemudian tray-nya itu dimasukkan ke steamer. Akhirnya masak jadinya juga enak juga. Coba kalian lihat sendiri. Dia punya channel, aku senang. Orangnya baik, ramah gitu ya. Lihat saja sendiri. Aku tidak bisa apa ya mau menjelaskan, sulit ya. Melihat dia punya cara masak itu beda seperti yang ada di Indonesia. Lihat sendiri aja lah ya. Ini juga lain lagi. Ini seorang pelaut. Namanya Vincent Hulu. Dia juga sukses, channelnya besar sekali ya. Dia bikin channel juga begitu, seadanya, ngobrol, nggak setting-settingan, ngobrol bebas begitu. Dia bekerja, dia jalan-jalan, dia bawa kamera sambil ngobrol, muter-muter, tidak merasa seperti dia bekerja ya. Cara dia coba lihat kalau dia bikin video tidak sepertinya dia itu bekerja, tidak disetting harus begini ada sutradaranya ya enggak. Dia bekerja sambil ngomong gitu, menjelaskan situasi di kapal, di tempat kerjanya seperti apa. Nah, seperti itulah cara kerja dia. Maka itu dia bisa sukses, duitnya datang sendiri. Aku senang orang-orang yang cara kerjanya seperti ini, tidak merasa bekerja. Jadi bekerja itu tidak merasa stres gitu, karena nggak ada settingan,
nggak ada sutradara yang bilang, kamu harus begini, diambil angle dari begini. Semua prosesnya itu dari pengalaman. Jadi dia jalan dengan kamera, dia sudah tahu diarahkan kemana, ditujukan kemana, terus sambil ngobrol. Dia hanya menjelaskan aja, ini di kapal, di sini, bla bla bla. Lihat sendiri channelnya sangat menarik. Dia pinter ngomong juga, jadi bisa menjelaskan semuanya dengan baik. Aku seneng nonton channelnya dia ini, dia anak muda, orang dari Sumatera, dari Pulau Nias. Pulau Nias itu juga sangat menarik sekali. Ini seorang pelaut muda. Biasanya pelaut muda itu kan royal dengan uangnya dihabis-habiskan. Tapi Vincent ini dia baik. Dia bisa menabung, dia punya usaha laundry segala macam. Dia mencoba untuk maju, ya, untuk berusaha hidup lebih baik. Tapi ya kadang-kadang kita kalau mempunyai usaha terus kita tinggal berlayar gitu kelihatannya juga sulit. Kecuali ada teman atau saudara yang bisa dipercaya, yang bisa menjalankan usahanya, ya. Kalau tidak di Indonesia itu wah dihapusi uang, wah kayak bajingane, kreatif menipu orang atau ngentit 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 duwe wong itu. Wah, pinter kalau di Indonesia. Aku tidak menghina ya, kenyataannya ya memang seperti itu. Kalau kalian orang yang ngentit terus dengar kata-kata aku ini terus tersinggung ya sakarepmu, jangan nyalahkan saya. Kalau ya kalian ngentit bajingan, diomongi bajingan tersinggung ya sakarepmu. Orang bajingan kok minta dihormati, bajingan apa? Sorry ya. Nah itulah YouTuber yang uh, mengerjakan pekerjaannya seperti apa adanya, tanpa settingan, tanpa stres, ya seperti itu yang aku tunjukkan kalian. Terus ini lagi sangat menarik. Namanya John dengan Rihanna. Dia ini keliling Indonesia. Orangnya sangat menarik. Aku senang nonton videonya karena aku bisa melihat Indonesia tanpa harus berkunjung ke Indonesia. Naratifnya sangat baik sekali dan videonya, kualitas videonya juga sangat baik sekali. Nah dulu aku juga senang nonton channelnya Ricky ya, namanya Kick. KIG. Itu singkatan dari Keliling Indonesia Gratis. Nah itu di salah satu itu ada anggotanya itu namanya siapa? Nek Carlos. Dia dulu gabung dengan Ricky mulanya. Akhirnya Nek Carlos juga memisahkan diri. Dia sukses bikin video makan-makan. Kik ini dulu sukses. Dia keliling Indonesia. Hanya nebeng-nebeng gitu, tapi dia bisa menyelesaikan keliling Indonesia tanpa harus bayar, bukan main ya. Dia sudah membuktikan itu. Channelnya masih ada sekarang. Nah ini Jajago ini dia punya modal, dia merombak itu mobil pick up jadi camper. Dia punya rumah, punya segala macam. Akhirnya rumahnya itu dijual. Rumahnya dijual, terus beli mobil, dirombak menjadi camper, terus keliling ke Indonesia. Sangat menarik sekali. Aku mengikuti dia tuh dari mula-mula gitu. Sekarang ini channelnya lebih bagus, dapat sponsor, mungkin sponsor dari orang-orang YouTuber di Jakarta. Mungkin dia menggabung ya, aku kurang tahu bagaimana caranya. Tapi aku hanya senang nonton video-video travelnya saja. Kalau kalian tertarik dengan video travel tentang Indonesia, coba kalian cari videonya di YouTube. Cari aja dengan nama Jajago Keliling Indonesia, pasti muncul. Videonya bagus sekali dan bukan main, ternyata Indonesia pemandangannya tidak kalah dengan luar negeri. Sangat bagus sekali.
Banyak orang Indonesia itu inginnya keliling ke luar negeri, dan ini yang aku tidak mengerti. Lain antara traveler Indonesia dengan traveler bule ya. Kalau orang Indonesia berlibur ke luar negeri, pertama yang dicari apa? Mall. Maunya belanja. Senengnya jalan-jalan di mall-mall begitu. Tapi kalau orang bule lain. Kalau orang bule travel ke Indonesia ya, yang dicari tempat-tempat yang eksotik. Tempat yang pemandangannya indah, alamnya lain daripada luar negeri gitu. Itu yang mereka cari, atau budaya yang dicari. Tapi kalau orang Indonesia kalau ke luar negeri bukan mencari budaya, bukan cari ini itunya, yang dicari itu mall. Mall-mallnya yang dicari, mereka itu mau belanja. Aku tidak mengerti. Dan juga orang-orang Indonesia ya, yang tinggal di Amerika ya, aku nggak tahu di negara lain ya. Kalau orang Indonesia atau orang Asia yang tinggal di Amerika ini, kebanyakan mereka senang tinggal di tengah-tengah kota. Waduh, yang itu tempat-tempat keramaian itu yang mereka cari. Aku mumet tinggal di kota-kota itu. Aku lebih senang tinggal di desa. Nah, itulah sedikit cerita aku tentang eh, orang-orang Indonesia ya. Nah, ini ada satu lagi yang menarik, yang sangat menarik sekali. Ini adalah orang Indonesia yang keliling dunia dengan mobil. Dia bawa mobil plat B dari Jakarta. Dia nyopir sendiri keliling dunia. Orangnya sangat menarik sekali. Dia juga bukan muda lagi ya. Umurnya sudah mendekati kepala 7. Namanya adalah Om Hawker. Kalian lihat sendiri, inilah dia. Bukan main petualangan dia ini. Aku baru temukan tentang petualangan Om Hawker ini. Sangat menarik sekali. Kalau kalian tertarik, cari aja YouTube-nya. Aku salut dengan Om Hawker ini karena keberaniannya. Dia mulai dari Jakarta naik ke Malaysia, terus naik terus ke China, ke Mongolia, lewat Rusia, ke Moskow, terus Eropa, terus dia ke South America. Nah, South America ini bukan satu hal yang yang mudah loh. Di sana banyak sekali itu bandar-bandar narkoba, itu sangat membahayakan sekali. Tapi dia terjang semua ke sana, dan sampai sekarang juga masih selamat dia. Juga perjalanannya di Rusia itu sangat menakjubkan menurut aku. Bukan Mongolia, Rusia itu medan perjalanannya sangat menarik sekali dan tidak mudah untuk dilalui. Dan dia lewati dengan baik. Walaupun mobilnya pernah kebalik di Mongolia, tapi ya dia selamat, untung selamat. Dan kalian lihat sendiri, perjalanannya sangat menarik. Dulu waktu aku masih muda, saya juga ingin berkeliling dunia dengan naik motor. Terus juga ingin keliling dunia dengan mobil. Tapi ya keburu tua, terus ternyata urusannya tidak mudah. Karena apalagi sekarang ini ya, dunia sudah tidak seramah zaman dulu. Zaman dulu masih belum ada teroris, masih belum ada penyanderaan segala macam. Jadi di tahun 70-an itu dunianya sangat ramah sekali. Tapi sekarang ini geopolitik sudah berubah, akhirnya dunia tambah ruwet dan membahayakan. Sangat bahaya sekali untuk kalau kita mau travel solo gitu ya. Bukan lagi mudah seperti dulu, juga urusannya visa, politik segala macam harus kita perhatikan.
Dan Om Hawker ini bukan main, dia punya keberanian sampai keliling dunia seperti ini. Aku salut, angkat topi benar dengan beliau ini. Aku juga senang dengan Pak Helmi Yahya ini. Dia punya teknik untuk interview orang sangat menarik. Oke, Bang Helmi juga selamat, semoga sukses untuk semua YouTuber. Aku salut dengan YouTuber-YouTuber yang aku bicarakan di video ini. Maka itu aku tayangkan, aku ingin membicarakan tentang beliau yang ada di video ini. Karena aku sangat kagum dengan mereka, maka itu aku ingin share dengan kalian cara mereka bisa sukses menjadi YouTuber dan cara kepribadiannya, karakter mereka sangat menakjubkan semua. Dan semoga kalian semua juga bisa sukses seperti petualangan-petualangan yang ada di video ini. Oke, sampai nanti. Ciao-ciao. Saya benar-benar menghargai waktu kalian untuk nonton video aku ini ya. Oke, I really appreciate, bro. Appreciate, ma'am. Oke, ma'am, me, ma'am, whatever. Suwon, sun. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.